Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang atau apapun. Izinkanlah saya untuk membacakan sebuah pidato singkat mengenai pengangguran di Indonesia. Pengangguran di Indonesia saat ini merupakan fenomena yang sangat sering dijumpai di kalangan kita. Sangat mudah sekali dijumpai. Masalah ini sudah muncul sejak beberapa tahun yang lalu. Berdasarkan data dari bisnis.com, ada sekitar 5,83% penduduk Indonesia adalah pengangguran. Yang mana berarti ada 5,4 juta penduduk Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Dan seperti yang kita ketahui, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia saat ini? Kemudian sebenarnya apakah pengangguran ini bisa menyebabkan masalah lain di lingkungan kita? Kemudian bagaimana cara menanggulangi dari masalah pengangguran ini? Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa pengangguran di Indonesia pasti disebabkan oleh sebuah faktor atau beberapa faktor. Seperti yang kita ketahui bersama juga, jawaban utama dari pengangguran di Indonesia itu karena jumlahnya lapangan pekerjaan di Indonesia yang saat ini masih minim dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Jumlah bonus demografi di Indonesia pun menjadi penyumbang utama karena menyebabkan sedikitnya lapangan pekerjaan yang bisa diserap oleh sekian juta penduduk Indonesia yang berusia produktif. Kemudian ditambah lagi pada 2 tahun lalu, yaitu tahun 2020, berdasarkan dari data merdeka.com, ada sekitar 72.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan ini menyebabkan semakin tahun semakin banyak pengangguran di Indonesia, Indonesia juga semakin melahirkan banyak generasi-generasi yang diharapkan harus bersaing dengan para pencari pekerjaan lain. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pengangguran di Indonesia saat ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah dalam satu permasalahan saja, melainkan pengangguran ini bisa menyebabkan domino effect, yang mana efeknya akan bergulir terus, kemudian menyebabkan permasalahan baru dan akan menyebabkan permasalahan baru lagi. Seperti contohnya adalah ketika pengangguran ini bisa menyebabkan kemiskinan, yang kemudian kemiskinan ini bisa menyebabkan rendahnya pendidikan, yang rendahnya pendidikan bisa menyebabkan rendahnya kesehatan juga, yang mana rendahnya kesehatan bisa menyebabkan banyaknya pemukiman kumuh atau pemukiman kotor di daerah-daerah pesisir seperti daerah-daerah sekitar ibu kota Jakarta dan Surabaya atau di daerah metropolitan lainnya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menanggulangi dari permasalahan ini, yang salah satunya adalah dengan membangun usaha kita sendiri, membangun bisnis kita sendiri. Jadi ketika kita sudah mempekerjakan diri kita juga mempekerjakan orang lain, kita juga menggaji orang lain, sehingga orang lain bisa mendapat pekerjaan, dan juga angka pengangguran di Indonesia akan berkurang perlahan-lahan. Kemudian mengikuti program pelatihan kerja seperti BLK atau program Siap Kerja Sandiaga Uno, yang mana menyiapkan pekerja-pekerja yang terampil dengan bidang tertentu seperti itu. Kemudian untuk kita sendiri, apabila kita ingin melakukan pekerjaan atau kita ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita diharuskan juga untuk memperkuat diri kita dengan menambah diri kita dengan kualitas-kualitas skill-skill yang sangat dibutuhkan, yang relevansi seperti saat ini. Karena dunia kerja saat ini membutuhkan pekerja-pekerja yang tidak hanya pintar tetapi juga disertai dengan skill yang sesuai dengan bidangnya.
Kemudian kita juga bisa menambah diri kita dengan beberapa pengalaman, seperti misalnya pengalaman organisasi, atau misalnya pengalaman magang, atau pengalaman volunteering, atau bisa juga pengalaman kerja kecil-kecilan seperti misalnya jaga toko atau lain hal sebagainya. Seperti itu. Eh, Banyaknya pengangguran di Indonesia saat ini juga menjadi penyebab utama eh, Indonesia saat ini belum jadi negara maju, karena sumber daya manusia kita masih sangat minim tentang pendidikan, karena tadi pengangguran menyebabkan kemiskinan, kemiskinan menyebabkan rendahnya pendidikan, yang mana orang-orang sekitar kalangan menengah ke bawah itu sangat awam sekali tentang pendidikan, apalagi ditambah dengan akses pendidikan yang masih belum merata di Indonesia. Oleh karena itu pendidikan ini juga sangat berpengaruh terhadap dunia pekerjaan di Indonesia saat ini, karena memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pengangguran dapat menyebabkan kemiskinan, dapat menyebabkan rendahnya pendidikan dapat menyebabkan masalah-masalah lain yang dapat terus berputar dalam perputaran itu saja, seperti itu. Kemudian mungkin cukup sekian yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.